Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu, memulaikan hari ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, terangi pikiran kami, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudaraku, setelah amaran terhadap penyembahan binatang dan patungnya, nubuatan menyatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sementara mereka yang menuruti perintah-perintah Allah ditempatkan pada posisi yang bertentangan dengan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya dan yang menerima tandanya, maka pemeliharaan hukum Allah pada satu pihak dan pelanggarannya di pihak yang lain akan membuat perbedaan antara penyembah Allah dan penyembah binatang itu. Ciri-ciri khas binatang itu dan dengan demikian juga patungnya adalah pelanggaran kepada perintah-perintah Allah. Daniel berkata mengenai tanduk kecil kekuasaan keagamaan ini, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7:25. Dan Rasul Paulus menggolongkan kekuasaan yang seperti itu kepada manusia durhaka yang meninggikan dirinya melebihi Allah. Nubuatan yang satu melengkapi nubuatan yang lain. Hanya dengan mengubah hukum Allah, kekuasaan keagamaan ini dapat meninggikan dirinya melebihi Allah. Barang siapa dengan sadar memelihara hukum yang sudah diubah itu akan memberikan penghargaan tertinggi kepada kekuasaan yang mengadakan perubahan itu. Tindakan penurutan kepada hukum-hukum kekuasaan agama seperti itu adalah kesetiaan dan kepatuhan kepada pemimpin agama tersebut yang menggantikan kedudukan Allah. Kekuasaan keagamaan ini telah berusaha untuk mengubah hukum Allah. Hukum yang kedua, larangan penyembah berhala, telah dihapuskan dari hukum itu, dan hukum keempat telah diubah untuk menyetujui secara resmi pemeliharaan hari pertama gantinya hari Sabat, hari yang ketujuh. Tetapi para pengikut pemimpin keagamaan ini menyatakan sebagai alasan menghilangkan hukum kedua bahwa itu tidak perlu karena sudah dimasukkan dalam hukum yang pertama, dan bahwa dengan demikian pemberian hukum itu seperti yang sebenarnya Allah maksudkan untuk dipahami. Ini tidak adalah perubahan yang diramalkan oleh Nabi. Perubahan yang disengaja dan yang diperhitungkan telah dilakukan. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Perubahan pada hukum keempat tepat sekali menggenapi nubuatan itu. Oleh karena ini sajalah otoritas dari gereja. Di sini kekuasaan keagamaan ini dengan terang-terangan menempatkan dirinya di atas Allah. Sementara penyembah-penyembah Allah terutama akan dibedakan oleh perhatian mereka kepada hukum keempat. Oleh karena inilah tanda kuasa penciptanya dan kesaksian kepada tuntutannya atas penghargaan dan penghormatan manusia, maka penyembah-penyembah binatang itu akan dibebaskan oleh usaha-usaha mereka untuk menghancurkan peringatan Khalik Pencipta untuk meninggikan lembaga Roma. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh mendapatkan pencerahan untuk kebenaran yang sudah dipaparkan di tengah-tengah kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh melakukan semua kegiatan kami hari ini. Lindungi kami, pagari umat-umat Tuhan dengan kuasa-Mu, agar mereka tak berjalan dalam kehendak-Mu. Apapun yang mereka lakukan berhasil.
Biarlah Tuhan akan tetap lindungi kami dari COVID-19, hindarkan dari kecelakaan sakit penyakit yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah ada sukacita iman yang kami selalu peroleh setiap waktu, karena kami menyerahkan total hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bahkan hamba datang menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam tangan.